Insyaallah mohon keridhaan serta keikhlasannya kita akan sama-sama thalabul ilmi lisan. Kita belajar kembali ilmu lisan sebagai wasilah fadzakir tanfa'ul mu'minin, untuk mengingatkan kembali kalau ini mah kalau ya, kalau kita lupa gitu, makanya diingatkan kembali, termasuk juga saya ya, karena saya juga manusia, nggak mungkin saya kalau nggak lupa gitu ya, pasti lupa saya juga, makanya ya terkhusus buat diri saya pribadi ya, dan insya Allah umumnya untuk kita semua ya, semoga ada nasihat ya, nasihat yang bermanfaat untuk meningkatkan iman ya, iman kita supaya meningkat. Yang mungkin alhamdulillah iman kita sudah ditalkin atau sudah dituntun, berarti iman kita sudah berada pada makom iman kian. Ini bukan mau kita ya, yang dulu mungkin kita imannya iman taklid, imannya ikut-ikutan ya. Kemudian alhamdulillah diperintahkan untuk thalabul ilmi, belajar, jadi ditingkatkan tuh imannya jadi iman ilmu nah, jadi iman ilmu. Cuman dua makom tadi, iman taklid dan iman ilmu, itu terhijab dari apa? Dari ingat kepada Allah ya. Allah yang mana gitu ya, Allah yang mana, apakah Allah asmanya saja ya, atau afalnya atau sifatnya ya. Tapi Allah yang mana, yang lupa itu, yang laisa kamitslihi syai'un, zatnya ya, gitu. Nah makanya alhamdulillah kita dikaruniakan pertolongan hidayah maunah, sampailah iman kita ditingkatkan menjadi iman iyan, iman yang tertuntun ya. Nah semoga fadzakir ini bisa menjadi wasilah, wabtagu ilahi wasilah, untuk meningkatkan iman, karena itu perintah Rasulullah ya, jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian ya, kuatkan iman kalian ya, takut-takut imannya lemah gitu, takut-takut imannya merosot, takut-takut imannya jatuh ya, jatuhnya nggak ketahuan di mana gitu, udah jatuh tapi nggak dicari imannya, repot ntar kita, repot jalanin perintah Allahnya, maksudnya gitu. Kalau imannya jatuh gitu, apalagi kalau imannya pergi ya, kabur, nah, repot tuh kalau imannya kabur ya. Waduh, makanya harus dijagain tuh iman ya. Harus dikuatkan tuh iman, harus ditingkatkan. Gimana caranya gitu, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Rasulullah sabdakan, aksiru qaulu la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Insyaallah alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati terkhusus ketua majelis ya, alhamdulillah ya, selalu istiqomah nih ya, subhanallah ya, ya Bapak Muallim Muhammad Ali, namanya juga udah Muhammad Ali ya, dari posturnya subhanallah ya, subhanallah. Semoga insyaallah beliau selalu dikaruniakan istiqomah ya, juga insyaallah juga apa yang menjadi hajat maksudnya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga alhamdulillah ada bendahara kita Bapak Ustaz Suparyanto ya.
Ampura ya, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Suparyanto. Ya saya suka lupa ini dari manusia gitu namanya. Alhamdulillah insyaallah ya. Mudah-mudahan insyaallah beliau selalu istiqomahkan oleh Abah Guru ya. Ya, dan juga ilmunya ditambahkan terus ya. Juga ini apanya nih usahanya insyaallah lancar ya. Usahanya lancar dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi hajat maksudnya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah juga ini bisa dihadirkan nih sekretaris kita. Gus siapa Gus Hasto. Oh iya, alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ya Al-Mukarram Gus Hasto. Ya alhamdulillah. Beliau kalau udah ada nih subhanallah ya. Amin. Amin. Selalu ini musyahadah terus beliau. Mandal ismujat gitu kan. Dia karomanya subhanallah ya beliau. Udah kelihatan subhanallah ya. Al-Mukarram Gus Hasto alhamdulillah selalu sehat walafiat ya. Sehat walafiat istiqomah ya. Dan mudah-mudahan lancar semua ya. Ya. Alhamdulillah. Iya subhanallah Al-Mukarram Gus Hasto. Ini udah benar-benar turun. Kalau udah diislahkan udah jatuh tuh asmanya. Iya, udah siap menerima nih amanah nih. Alhamdulillah ya subhanallah. Iya. Insyaallah istiqomah ya. Amin. Iya. Alhamdulillah juga bisa dihadirkan untuk sesepuh kita nih ya yang selalu istiqomah ya, yaitu Bapak Yai ya. Ini Yai ini ya. Bedanya ini Ustaz, ini Gus, ini Yai ini. Iya. Pak Yai. Pak Yai Pak Yai siapa? Waktu ya. Alhamdulillah insyaallah. Ya mudah-mudahan didatangkan segera istri yang solehah. Ya, insyaallah maksud hajatnya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, kerjanya juga lancar. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin insyaallah. Dan alhamdulillah nih bapak-bapak nih ya udah saya islahkan satu persatu. Insyaallah sehat semua ya Pak ya. Umar Hadi semuanya juga ya. Saya tidak islahkan asmanya satu persatu, insyaallah semuanya diberikan keberkahan ya, kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ridho ikhlas ya. Ini saya mengingatkan yang pura ya. Ini ada mualim, ada Gus, ada Ustaz, ada Kiai ya. Lengkap semuanya alhamdulillah ini. Ini muridnya Abah semua ini. Insyaallah. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah untuk ya mengingatkan kembali mungkin untuk kita sama-sama memperkuat namanya itu mujahadah kita ya, kesungguhan kita di dalam perjalanan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Zawiyah Al-Khairiyah. Yang alhamdulillah ya pernah diingatkan juga kita oleh Pak Abah Guru melalui lisannya ya, lisannya Badal Qaul ya, lisannya Badal Qaul, bukan lisan saya tapi lisannya Guru ya. Mudah-mudahan insyaallah kalau ada yang salah itu dari saya gitu ya. Ya jangan diambil kalau ada yang salah, itu manusia yang mungkin dihinggapi nafsu gitu ya. Jadi kalau ada yang salah mohon dimaafkan, maafkan lahir dan batin. Tapi kalau misalkan ada yang manfaat ya, ada yang maslahat, tentu wasilah dari karomahnya pengarsa Abah Guru Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Pada hikmah yang pertama ya, pada hikmah pertama itu kita diingatkan ya dengan hikmahnya, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu rojai minda wujudil jalali. Masih ingat gak? Masih ingat gak ya? Ini maksudnya sebagai rambu-rambu aja. Jadi ketika kita kan berjalan nih, lagi berjalan menuju kepada Allah ya. Nah di dalam perjalanan itu pasti banyak rambu-rambunya gitu. Banyak ketentuan ketetapannya. Nah kita sedang berjalan, diingatkan bahwa
min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanu roja'i inda wujudil jalali. Jadi kalau siapa yang menyandarkan min alamatil i'timad, itu menyandarkan kepada amal kita, kita merasa bisa beramal nih, mingguannya kita hadir nih, bulanannya kita hadir, akhirnya tepuk dada tuh, maksudnya gitu, merasa bisa riadohan, ya. Akhirnya apa? Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanu roja'i inda wujudil jalal. Ketika kita ya diuji dengan kemaksiatan. Karena yang datang tiap hari, nanti takdir tiap hari kita tuh nggak lepas dari 4. Ya, yang datang kepada kita ini, ya tiap saat itu datang 4 perkara. Pertama apa? Nikmat. Nah, ya. Kedua apa? Bala. Ketiga taat. Keempat maksiat. Itu. Ini nih. Ya. Iya, pokoknya kita setiap saat itu datang itu. Nah, ketika kita diuji dengan kemaksiatan, dengan kesalahan, nah kalau kita menyandarkan kepada amal, nanti harapannya kepada Allah, harapannya kepada Rasulullah, harapannya kepada guru itu melemah, gitu. Lemah kita. Padahal harapan kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru kita itu jangan sampai melemah dalam kondisi apapun, ya. Jadi kita selalu ingat, ya. Nah, jadi hikmah yang pertama seperti itu, yang menjadi sandaran bukan amal kita, tapi apa? Rahmatnya Allah. Rahmat kalau sudah sampai kepada Rasulullah namanya syafaat. Nah, rahmat itu sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Sudah sampai kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, nama rahmat itu menjadi syafaat. Nah, syafaat sifatnya masih sama, Rahman dan Rahim. Simbolnya adalah la ilaha illallah. Ya. Nah, diwariskan kepada pewarisnya, namanya menjadi karomah. Nah, yang jadi sandaran kita adalah karomah guru. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, ya. Beramal tidak beramal, yang menjadi sandaran kita adalah karomahnya guru. Nah, sekarang hikmah yang kedua, ya. Hikmah yang kedua udah diselahin belum ya? Hikmah yang kedua tuh yaitu irodatuka tajrida. Nah, ya sekarang irodah. Jadi hikmah yang kedua adalah irodatuka tajrida ma'al iqamatillahi iyyaka fi asbab minas sahwati khafiyah. Wa irodatuka asbaba ma'al iqamatillahi iyyaka fi tajrid in khitatun anil himmatin aliyah. Nah, jadi gini maksudnya, keinginan, irodah itu keinginan, ya. Irodah kan kita dikasih nikmat oleh Allah, ya, sifat ma'ani, ada kodrat, ada irodah, ada sama, kodrat, irodah, ilmu, ya, ilmu, terus hayat, sama, basor dan kalam, itu nikmat ma'ani, ya. Irodah, ini kan semua masing-masing ada simbolnya. Kalau irodah simbolnya apa kemarin? Masih ingat ya irodah? Kalau irodah pada tubuh kita, irodah kalau simbolnya apa? Kalau kita mau kemana-mana kan kita punya keinginan nih, mau kemana, yang bawa apa? Kaki. Nah, ini kaki ini irodah simbolnya. Ya. Kalau kodrat apa? Tangan. Ya. Kalau ilmu nih kepala, ya, kepala, otak. Ada ilmu. Kalau hayat simbolnya apa? Kolbu, itu hayat. Sama telinga, basor mata, kalam lisan. Makanya ketika wudhu, yang pertama, rukun pertama apa wudhu? Wudhu, muka kan? Kalau tangan itu sunnah, hidung, kumur-kumur itu sunnah. Tapi yang rukun yang kedua adalah muka. Itu yang pertama. Kenapa? Karena itu mewakili sifat sama, basor dan kalam, gitu. Sama, basor dan kalam harus dibersihkan tuh. Ini yang zohir, yang kelihatan, gitu. Ya, iya. Kenapa muka rukun? Itu mewakili membersihkan pendengaran, penglihatan dan ucapan, ya. Nah, terus apalagi? Bersihin apa?
Tangan tuh kodrat, jadi bersihin kodrat. Terus rambut apa tuh? Hayat, rambut apa? Ilmu yang dibersihin, gitu. Terus irodah, kaki. Nah, itu kan dibersihin sama wudu, ya kan? Itu rukun wudu itu 7 itu. 1 niat, ya kan? Ya. Keduanya muka, ketiganya tangan, keempatnya kepala nih, kelimanya kaki, keenam apa? Tertib, itu rukun wudu. Nah, itu rukun wudu, gitu tertib. Ya. Cuman ada yang nggak bisa dibersihkan di sifat ma'ani 1, apa itu? Hayat. Hayat itu apa? Kolbu. Nah, dibersihkan pakai apa? Pakai zikir, gitu. Ya. Nah, hikmah yang kedua itu irodah. Irodah itu keinginan tadi. Irodah keinginan. Ya. Keinginan kita berada pada makom tajrid. Makom tajrid itu apa sih? Makom udah nggak usaha lagi, gitu. Jadi seperti siapa nih? Contohnya, nih guru kita nih, ketua kita misalkan, karena udah pensiun, misalkan ya, udah nggak kerja lagi. Sekarang udah makom tajrid nih, ya. Jadi kebutuhannya udah untuk ibadahnya nggak usah harus pakai usaha lagi. Itu makom tajrid, gitu. Dulu kita waktu lahir juga makom tajrid, makan semua udah disiapkan, gitu. Pensiun. Iya, udah pensiun udah. Enggak makan pensiun. Oh, makan pensiun. Ya, itu makom tajrid ya. Nah, keinginan kita berada pada makom tajrid, sementara Allah menempatkan kita pada makom usaha, harus usaha nih. Ya. Allah menempatkan kita pada makom usaha, jadi harus usaha dulu. Gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan ibadah kita. Ya. Keinginan kita nggak kerja, tapi Allah mengharuskan kita kerja, itu namanya apa? Minas sahwati khofiyah. Sahwat itu apa? Irodah yang buruk. Tadi irodah yang buruk sahwat. Nah, nanti ada irodah yang baik. Gitu. Irodah kan keinginan. Nah, jadi kalau keinginan kita nggak usaha, sementara Allah mengharuskan kita usaha, itu namanya sahwat khofiyah, keinginan buruk yang tersembunyi. Gitu. Jadi nafsu, keinginan yang buruk, yang jahat atau yang jelek, tapi yang tersembunyi di dalam diri kita. Itu wa irodatuka, dan keinginan kamu, keinginan kita, ya. Wa irodatuka asbab, keinginan kita pengennya makom usaha nih, maunya kerja, gitu. Sementara Allah menempatkan kita pada makom tajrid, nggak perlu usaha. Nah, itu namanya apa? Inhitatun anil himmatin aliyah. Di himmah itu apa? Keinginan yang baik. Himmah itu keinginan yang baik. Kalau keinginan yang buruk apa tadi? Syahwat. Nah, syahwat itu keinginan yang buruk. Ya. Jadi kalau kita mau usaha nih, sementara kita ditempatkan pada makom tajrid, udah nggak usaha lagi. Kita udah pensiun misalkan ya lamar kerjaan lagi, misalkan ini mah lamar kerjaan, misalkan jadi menteri atau jadi anggota dewan misalkan, supaya dapat gajinya gede misalkan ya gitu ya. Nah, itu namanya inhitatun anil himmatin aliyah, gitu ya. Menurunnya himmah atau keinginan yang baik, yang mulia, udah kita tinggal ibadah aja, betul gitu. Ya, ini hikmah yang kedua. Maksudnya apa? Irodah. Titiknya ada di irodah, keinginan. Makanya kata Allah begini dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, turidu wa uridu walam yakun ila ma uridu. Kalian punya keinginan, kata Allah, aku pun punya keinginan, muridan. Walam yakun illa ma uridu, nggak akan terjadi kecuali keinginan aku, kata Allah. Jadi kalau ada keinginan, ya, keinginan kita nggak terjadi, sementara yang lain terjadi, berarti keinginan Allah seperti itu. Nah, keinginan kita nih,
sekarang ada di majlis, di zikir, berarti ini keinginan Allah. Kalau Allah nggak inginkan nggak akan bisa kita. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, gimana kalau maksiat? Kalau maksiat gimana tuh? Apa di keinginan Allah juga? Nah, kata Allah begini dalam Al-Quran, ya. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqaitu syaiton bahwa qarinun. Kalau manusia lupa kepada Allah yang Maha Rahman, maka Allah izinkan setan menguasai ruhnya, gitu. Digodalah ruh kita. La tahriku jasad illa bi'idznihi, la tahriku ruh illa bi'iznillah. Tidak akan bergerak jasad tanpa digerakkan oleh ruh, dan tidak akan bergerak ruh tanpa digerakkan oleh Allah. Pas ruh lupa sama Allah, maka ruhnya digoda sama setan, waswas di sudur, suruh berbuat salah, akhirnya dikuasailah ruh tadi untuk berbuat salah. Sebabnya apa? Karena lupa sama Allah. Ya, nah, makanya ketika kita irodah, ya, ketika kita irodah ada keinginan, pertama yang harus kita lakukan apa? Ya, supaya ada kodrat itu kemampuan untuk beramal ibadah. Irodah yang pertama apa? Sebelum kita melangkah, itu kan kita harus niat, ya kan? Inna a'malu binniyat wa inna malikulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa in kana hijratuhu ila dunya yusibuha, ya, au ila amraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, maksudnya begini, ya. Kan amal itu, kalau amal pada artinya apa? Masih ingat gak amal? Amal itu apa sih amal? Amal, masih ingat gak amal itu? Amal itu harakatul jismi awil qalbi, bergeraknya jasad dan bergeraknya qalbu, gitu. Itu namanya amal. Jadi supaya amal ibadah kita diterima, ya harus beramal, jasadnya beramal, qalbunya pun beramal. Gitu. Kalau bergeraknya jasad, kita udah tahu ya, ini bergerak, melangkah bergerak, ini bergerak. Kalau bergeraknya qalbu gimana kemarin? Masih ingat gak bergeraknya qalbu? Itu pikiran kita, gitu. Pikiran. Misalkan Pak Marhadi nih, sekarang lagi di sini jasadnya, ya, tahu-tahu pikirannya udah sampai rumah, itu udah dulu tuh qalbu bergerak dulu. Itu pergerakan qalbu cepat itu, ya. Tahu-tahu Pak Marhadi kalau ke Bogor misalkan, udah cepat itu per detik bisa persepat. Iya, lebih cepat dari pergerakan jasad. Gitu. Makanya kita kalau namanya nanti aswatu mi'raj itu pasti repot. Nah, makanya amal itu harakatul jismi awil qalbi, bergeraknya jasad dan bergeraknya qalbu. Kalau ada keterangan inna a'malu binniyat, maksudnya apa itu? Kan segala amal kan tergantung niat. Jadi keterangannya gimana? Segala amal ibadah jasad, segala amal ibadah jasad tergantung amal ibadah qalbu, gitu. Jadi kalau qalbunya ibadah, jasadnya ibadah. Tapi kalau qalbunya nggak ibadah, jasadnya yang nggak ibadah. Contohnya, dalilnya mana? Kenapa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila azanikum bal yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngeliat bentuk rupa jasad kamu, tapi Allah ngeliat qalbunya. Ibadah nggak qalbunya? Kalau qalbunya ibadah, ya jasadnya ibadah, gitu. Iya. Makanya semua titiknya ada di qalbu, gitu. Ya, jadi inna amalu binniyat maksudnya apa? Segala amal ibadah jasad tergantung amal ibadah qalbu. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Maksudnya apa? Segala pekerjaan, ya. Pekerjaan tergantung pekerjaan qalbu kan? Maksudnya apa? Segala pekerjaan jasad itu tergantung pekerjaan qalbu. Pekerjaannya seperti apa? Ibadah mazhab, sholat, contohnya zakat, puasa. Nah, jadi kalau seperti sholat, jasadnya sholat, qalbunya sholat, ya itu baru namanya pekerjaan ibadah, gitu. Tapi kalau jasadnya sholat, qalbunya nggak sholat, nah itu dia. Ini
Iya kan, makanya kan kita diajarin sama guru selalu pandang ismuja. Nah supaya apa? Pikiran kita itu betul-betul lagi apa? Lagi sujud sama Allah. Kita pandangin aja dari semenjak takbiratul ihram. Allah, makanya ingatan kita itu jangan sampai lepas dari qalbu, dari asma itu. Minimalnya dari sampai barde. Ya, salam. Ya. Apa namanya takbiratul ihram? Ya. Allah, kita itu si pikiran kita tuh jangan sampai kemana-mana. Supaya ikut ibadah juga. Nah itu jadi segala pekerjaan, ya pekerjaan ibadah jasad itu tergantung pekerjaan ibadah qalbu. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Maksudnya apa? Kalau hijrah itu apa? Hijrah itu kan berpindah ya. Hijrah itu berpindah. Berarti kan bergerak. Jadi maksudnya apa? Segala pergerakan jasad, ya, segala pergerakan jasad nih, kalau tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Rasulullah, tidak ingat kepada pewarisnya Rasulullah, yaitu al-ulama warasatul anbiya atau seorang mursyid, maka nggak dinilai di ibadah. Jadi pergerakan kita, contohnya apa? Contohnya misalkan bapak lagi kerja nih, lagi macul, nyakul, itu bisa jadi ibadah kalau ingat sama Allah. Kita lagi naik motor, kita lagi main apa gitu, main tenis misalnya, misalkan gitu, main bulu tangkis. Ya. Kalau kita ingat sama Allah, ya, itu jadi ibadah. Pergerakan. Jadi segala pergerakan jasad ketika ingat sama Allah, ya, dengan apa? Pergerakan qalbu yang ingat sama Allah, maka itu jadi namanya ibadah. Gitu. Dalilnya mana? Kan qalbu ini. Ya. Inabil jasad mudghah fa'in soluha jasad dulu, fasada jasad dulu, kalau wahya qalbu. Baik buruk kita kan tergantung qalbunya baik, ya manusianya baik. Qalbunya rusak, manusianya rusak. Jadi gimana cara memperbaiki manusia? Perbaikin qalbunya gitu. Gimana supaya perbaikin qalbunya? Talqin gitu. Iya. Ya kan harus talqin supaya baik buruknya qalbu ya. Talqinnya dengan apa? Talqinnya dengan kalimat iman, kalimat takwa, kalimat tauhid. Kata Rasulullah apa? Laqinu mau takut bi kalimati la ilaha illallah. Ya. Nah ini jadi irodah kita. Kalau irodah tadi keinginan kita. Kalau keinginan kita nih, makanya kalau bisa jangan dihilangkan keinginan kita. Maksudnya apa? Kalau keinginan kita itu kebanyakan keinginan nafsu. Nah, keinginan kita ini harus dicantelkan kepada keinginan guru. Apa keinginan guru? Keinginan guru. Kan ada keinginan guru, ada keinginan Rasulullah, ya. Keinginan Allah apa keinginan Allah? Muridanya kepada makhluk, kepada kita. Ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqa. Maunya Allah kita tuh mengenal Allah. Ahbabtu karena sebab aku ingin dikenal, fa khalaqtu khalqa. Kalau keinginannya Rasulullah apa? Keinginan Rasulullah adalah watabi sabila man anaba ilayya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi ngikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul ada berapa? Masih ingat ya? Sunnah Rasul. Sunnahnya ada berapa? Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah qalbi, ada sunnah ruhi. Waduh. Sunnah qauli mana sunnah qauli? Ucapan. Qauli itu ucapan. Mana ucapannya? Asyariatu akwali itu syariat. Ucapan yang seperti apa? Abdul makutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu syariatnya
Itu yang paling abdul sunnah Rasul, ucapan sunnah fi'li yang mana sunnah fi'li Rasulullah? Wa tariqatu af'ali, tariqah itu pekerjaan, fi'linya Rasulullah ada tariqah. Iya. Jadi sunnahnya fi'li, sunnahnya pekerjaannya Rasul apa? Tariqah gitu. Dan alhamdulillah kita sudah di tariqah, ya. Alhamdulillah ya, sudah dapat talqinan la ilaha illallah. Udah komplit syariat tariqah. Hakikatnya mana? Sunnah qalbinya. Ya hakikatnya Rasulullah. Ya ada di kolbi yang mundar mandir turun naik nafas. Ya kan ada latifah kolbi, latifah ruh, latifah syir, latifah apalagi? Khofi, akhfa, nafsi, kolab. Maksudnya apa? Kalau latifah kolbi itu adalah jantungnya Rasulullah, hatinya Rasulullah. Maksudnya apa? Kolbu itu. Maksudnya itu yufariqu bainal haq wal batil, untuk sebagai al-furqan, furqan. Jadi latifah itu sebagai latifah kolbi itu adalah hatinya Rasulullah untuk menjadi furqan. Furqan itu pembeda. Yufariqu bainal haq wal batil, yang hak dan yang batil. Yang beda ini tuh latifah kolbi. Ada ruhnya Rasulullah, itu latifah ruhnya Rasulullah. Ya. Dari mulai mana? Sultani, ruhnya ruh ruhani, ruh guru. Ruh kita jismani, mudok gitu ya. Ada apa nih? Sir, itu rasanya Rasulullah. Rasanya Rasulullah itu. Ya. Khofi, rahasianya Rasulullah. Akhfa, yang lebih rahasia dari Rasulullah SAW. Ini udah jadi alamul amri pemerintahan Muhammad, ke Muhammadan ini gitu. Barulah naik ke atas ke latifah nafsi. Ini siapa ini? Ini barulah di sini dirinya Rasulullah, diri Muhammad ini gitu ya. Nafsi, makanya Muhammad kan apa? Anwar, biangnya cahaya. Allah majana fi qalbi nura wa bi syam'i nura wa bi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min baini yadayhi nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wal jinni nura yaumil qiyamah. Ini di sini untuk jadi dirinya Muhammad ada di sini. Kalau sudah sampai kolab disebutnya apa? Wujudnya Rasulullah gitu. Wujudnya Muhammad ada di sini. Iya. Tinggal kita mau ngolah aja. Makanya Sultan Azhar di sini rajanya zikir. Kalau di sini sudah apa namanya? Menjadi asma semua, dilingkupin. Asma semua ini. Seluruh badan kita asma Allah. Itu yang disebut wujud Rasulullah, wujud kemuhammadan gitu. Baru bisa sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah itulah hakikatnya Rasulullah. Ini ilmu nggak sembarang gitu. Dan kita dapat tinggal olah aja. Tinggal olah supaya tadi jadi qalbu Muhammad, jadi ruh Muhammad, jadi sir Muhammad, khofi Muhammad, akhfa Muhammad, nafsu Muhammad. Kolak itu wujud jadi Muhammad, kemuhammadan. Baru Allahu Akbar gitu. Iya. Coba itu baru namanya apa? Sunnah kolbinya Muhammad. Oh kan? Kita dapat itu. Ya, udah 7 kan? Udah 7. Bapak udah 7 semua kan? Udah 7. Iya, tinggal diamalkan saja itu mah. Udah jadi kemuhammadan, baru bisa sampai likok tuh. Gitu. Ya. Kalau yang apa sunnah ruhinya mah makrifat. Kalau udah sultan azkar masuk nanti kepada namanya muraqabah. Nah, ini dia makrifat ya, ahadiyah, ya, ma'iyah, akrabiyah. Nah, itu sunnahnya Rasul. Itu ya, alhamdulillah ini sebagai tadi irodahnya Rasul ya, irodahnya Allah Subhanahu wa taala, irodahnya guru. Gimana irodahnya guru? Iya, irodahnya guru apa? Ya, ingat zikir, guru. Zikir ya, kapan? Ya, bimujalasatil ulama kita ya. Bimujalasatil selalu ingat kepada guru itu ya, sunnahnya guru. Kita ingat sama guru aja, insya Allah ya, insya Allah kita selamat. Dituntun terus ya, dituntun terus. Yang beruntun ya, udah talqinan.
bukan beruntung lagi. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan ini pilihan, pilihan ya, nggak sembarangan kita udah, apalagi udah sampai 7, satu aja udah selamat gimana, udah 7, udah sifat kemuhammadan itu. Bagaimana yang lain? Wih, subhanallah. Iya, atau yang lari. Ya, itu dia. Ya, itu makanya kita dapat namanya nasta'in pertolongan. Insyaallah ya. Jadi ini sebagai mengingat aja buat kita, termasuk juga buat saya. Jadi irodah kita kalau bisa jangan dipakai bahasanya, pakai irodah guru aja ya. Maksudnya gimana? Ketika kita ada keinginan, ketika kita kan macam-macam nih kita keinginan nih. Mau ini, mau itu, mau itu. Nah, ketika kita ada keinginan, nah, buru-buru ingat sama guru. Ya, mohon tuntunannya, bimbingannya, supaya keinginan kita ini nggak disamber sama was-was, sama bisikan, sama zon, sama apa sifat setonnya gitu. Dijaganya sama guru, buru-buru ikut sama guru. Ya, mau kemana nih? Ampura, gitu. Al-Fatihah, udah gitu aja. Insya Allah sampai kepada keinginannya guru. Ya insya Allah ini aja sebagai pengislahannya ya, buat kita saling namanya pembelajaran. Saya pribadi juga sebagai manusia ya banyak salah, banyak hilaf ya, mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya ya. Kalau misalkan ada sedikit aja yang bermanfaat itu wasilah dari guru. Tapi kalau banyak kesalahannya itu dari saya pribadi dan mohon dibuatkan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Minal izin wal faizin, mohon maaf dan batin dari kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.